Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Putulistiawati. Di sini saya akan sedikit menjabarkan ringkasan yang telah saya buat setelah menonton video yang berjudul The World of Hospitality yang dikeluarkan oleh Elizabeth International. Nah, yang pertama, siapa sih di sini yang gak suka sama traveling? Nah, traveling di sini juga pasti semua orang suka. Nah, traveling ini memiliki banyak sekali manfaat, yaitu diantaranya kita dapat mengunjungi tempat yang baru dan menarik, kemudian kita juga dapat mempelajari budaya lokal setempat, dan kita juga dapat menikmati atau menjelajah kuliner atau masakan khas daerah, dan beberapa aktivitas seru lainnya. Nah, dalam hospitality industry, selain liburan, selain jalan-jalan, kita juga akan mendapatkan salary, kemudian kita akan mendapatkan teman baru dan pengalaman baru tentunya. Nah, apa sih hospitality? Hospitality berarti itu tamu atau keramah tamahan, friendly, yang berkaitan dengan ramah, murah hati, kemudian dermawan dan sejenisnya. Dapat disimpulkan, hospitality industry berarti segala macam industri yang mempunyai kegiatan yang berhubungan dengan keramah tamahan, pelayanan, dan hiburan untuk para tamu atau para guest. Nah, dalam hospitality industry ini terdapat beberapa sektor yang berkaitan satu sama lain. Yang pertama yaitu akomodasi atau accommodation. Di sini accommodation ini fungsinya sama, yaitu menyediakan tempat menginap atau tempat singgah untuk para tamu atau para guest. Yang membedakan hanya pada jenis pelayanan, fasilitas, dan konsep dari akomodasi tersebut. Dari akomodasi ini dibagi lagi menjadi beberapa tempat. Yang pertama itu ada bed and breakfast, yang dimana para tamu atau para guest yang menginap di sana akan disuguhkan hanya dengan tempat tidur dan breakfast saja. Dan yang kedua itu ada motel, yang singkatan dari motor hotel, yang di sini digunakan untuk tamu transit selama dalam melakukan perjalanan. Dan yang ketiga itu ada hotel, di mana hotel merupakan jasa penginapan yang dilengkapi dengan food and beverage service dan fasilitas lainnya untuk menunjang kebutuhan para tamu yang menginap di sana. Nah, hotel ini memiliki klasifikasi yang disebut dengan bintang atau star, di mana ada bintang 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, semakin tinggi bintang yang dimiliki oleh sebuah hotel, maka semakin tinggi juga atau semakin lengkap juga fasilitas yang akan diberikan oleh hotel tersebut. Nah, selanjutnya itu ada hostel. Itu tempat singgah, merupakan tempat singgah yang kita akan jumpai, mungkin ada beberapa memudahkan tempat tidur susun. Selanjutnya ada resort. Resort merupakan satu akomodasi yang dibangun pada tempat yang memiliki pemandangan yang indah atau view yang menarik untuk para guest bisa bersantai, berekreasi, yang juga berkaitan dengan seni dan budaya. Nah, kemudian selanjutnya ada yang terakhir itu ada service apartment, yang dimana service apartment ini merupakan akomodasi yang disewakan berikut dengan layanan harian atau daily service. Setelah akomodasi, selanjutnya itu sektor kedua dari hospitality industry yaitu food and drink. Nah, food and drink ini merupakan tangible product atau produk nyata yang akan kita berikan kepada guest selama dia melakukan perjalanan ataupun juga dalam kehidupan sehari-hari. Dalam food and drink ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, beberapa tipe tempat. Yang pertama itu ada restoran, mana restoran akan menyediakan layanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial. Nah, di sini kadang-kadang banyak restoran yang berdiri di mall, kemudian di gedung, di perkantoran, di pinggir jalan, ataupun ada juga restoran yang berdiri sendiri yang disebut dengan independent restaurant. Nah, yang kedua itu ada bar dan cafe. Bar dan cafe ini biasanya berdiri di kota besar dengan menyediakan beberapa entertainment di dalamnya yang juga menyediakan minuman alkohol dan non alkohol. Dan yang ketiga itu ada tea and coffee. Tea and coffee ini tergolong tempat makan yang informal karena biasanya digunakan untuk para remaja hang out dengan teman-temannya. Nah, di sini juga menyediakan beberapa snack
dengan pelayanan yang cepat atau American service dengan makanan yang sudah ready on the plate dan disajikan langsung kepada para tamu. Dan selanjutnya itu ada catering, dimana catering ini adalah merupakan pelayanan yang memberikan layanan pemesanan makanan segala jenis macam makanan dan minuman yang dibutuhkan saat party atau pesta ataupun untuk menunjang kebutuhan sebuah instansi. Yang biasanya dari petugas catering ini akan memberikan daftar menu yang akan dipilih oleh calon konsumennya nanti. Nah, yang terakhir itu ada nightclub. Nightclub ini adalah tempat hiburan malam yang biasanya buka pada malam hari hingga tengah malam ataupun bisa juga sampai dini hari. Nah, di sini juga akan terdapat DJ, kemudian ada minuman yang beralkohol dan non alkohol juga ada. Selanjutnya sektor ketiga dari hospitality industry yaitu ada travel and tourism. Nah, dari travel and tourism ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada tour operator. Apa sih tugas dari tour operator? Nah, tugas dari tour operator ini yaitu mengkombinasikan semua unsur untuk melaksanakan atau melakukan perjalanan atau tour. Mulai dari menangani transportasi, kemudian akomodasi, kemudian juga ada pemandu wisata dan tempat kunjungan yang sudah di-planning sebelumnya. Nah, selanjutnya yang kedua ada travel agency, yaitu kegiatan bisnis sebagai agensi yang bekerja berdasarkan komisi perjalanan yang akan diperoleh atau diterima sebagai penghasilan usaha, yaitu komisi dari fungsi perantara menjual produk seperti tiket, voucher hotel, kemudian jasa pengurusan dokumen perjalanan dan lain sebagainya. Yang ketiga ada online travel agent atau sering disebut juga dengan OTA. Nah, OTA ini merupakan sebuah platform online yang menyediakan fasilitas pelayanan pemesanan atau pembelian seperti tiket pesawat, kemudian ada akomodasi dan lain sebagainya. Contohnya bisa kita lihat dari beberapa situs online lainnya seperti Agoda, Traveloka, Pergi ataupun Booking.com dan sejenisnya. Nah, dalam online travel agent ini ada beberapa profesi lainnya yaitu sebagai agent dan sub agent atau disebut dengan wholesaler atau reseller. Sektor keempat dari hospitality industry yaitu recreation. Recreation merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk rekreasi, kemudian refreshing atau berkaitan dengan hobi yang biasanya dilakukan pada akhir pekan atau on the weekend dan hari-hari libur lainnya. Nah, di sini contohnya kita akan dapat melakukan traveling, kemudian ada golfing, kemudian ada water sport lainnya dapat kita coba, marine park dan beberapa jenis tempat wisata lainnya. Nah, setelah kita membahas sektor-sektor yang berkaitan di hospitality industry, selanjutnya kita akan membahas karakteristik dari dunia hospitality. Apa saja itu? Yaitu kita bagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada service industry, yang dimana masing-masing perusahaan yang membentuk industri pariwisata adalah perusahaan yang bekerja sama menghasilkan produk, barang atau jasa yang dibutuhkan wisatawan selama dalam perjalanan wisata yang dilakukan di daerah tujuan wisata. Yang kedua yaitu ada labor intensif. Labor intensif ini berarti dunia hospitality merupakan suatu industri yang menyerap banyak sekali tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran yang berada di luar sana. Yang ketiga itu ada capital intensif. Capital intensif yaitu membentuk atau membuat sebuah perusahaan atau membuat suatu produk diperlukan modal yang sangat besar untuk diinvestasikan. Nah, akan tetapi dalam pengembalian modal diperlukan waktu yang relatif cukup lama, tergantung dari besar kecilnya investasi yang dikeluarkan atau dibutuhkan. Kemudian yang keempat itu ada sensitif, yaitu sensitif ini berarti hospitality industry ini bersifat peka dan sensitif terhadap kenyamanan dan keamanan baik itu untuk para tamu atau guest, kemudian masyarakat sekitar dan juga pendukung hospitality industry lainnya.
Kemudian yang kelima itu ada seasonal. Seasonal ini yaitu dunia hospitality industry sangat berpengaruh atau bergantung pada musim, dapat dipengaruhi oleh musim atau musim liburan. Maka di dalam dunia hospitality industry disebut adanya high season ataupun low season. Yang dimana high season merupakan puncak keramaian tamu dan low season merupakan rendahnya kunjungan tamu atau wisatawan ke daerah tujuan wisata atau ke akomodasi lainnya. Dan yang terakhir yaitu quick yielding industri, yang dimana devisa akan lebih cepat diperoleh dibandingkan melakukan kegiatan ekspor lainnya. Nah, di sini juga disebut dengan invisible export, yang artinya kegiatan memperoleh devisa tanpa melakukan pengiriman barang ke luar negeri. Nah, tetapi devisa diperoleh dari pembelanjaan wisatawan yang telah melakukan kunjungan di daerah tujuan tersebut. Baik, sekian dari ringkasan yang telah saya paparkan. Saya harap ringkasan ini dapat berguna untuk siapa saja yang telah mendengarkannya, dan saya juga ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Om Santi Santi Santi.